Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kompeten. Jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Masih pada mata kuliah Sistem Informasi Penjualan Online. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan payment system. Baik, rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini. Ya, rekan mahasiswa, terkait dengan payment system, tentunya di sini dijelaskan bahwa di era modern sekarang ini orang-orang sudah lebih mudah ya menjalankan bisnisnya menggunakan sistem pembayaran secara online ya, atau internet payment system. Ya, perkembangan teknologi yang semakin pesat dari waktu ke waktu menjadi alasan hadirnya berbagai kemudahan untuk melakukan transaksi atau payment antara konsumen dan pebisnis. Nah, berikutnya, dengan adanya internet payment system, kini tidak perlu lagi lama-lama antri ya untuk menunggu pembayaran. Ya, biasanya di Tyler Bank tuh ya sangat banyak sekali yang antri. Nah, kalau di saat ini ya sudah beralih ya, kebanyakan masyarakat sudah menggunakan platform yaitu payment online system. Hanya dengan mengaplikasikan gadget yang support dengan aplikasi tertentu khusus online payment, Anda sudah bisa melakukan payment dengan lebih praktis ya, tentunya. Saat ini juga proses payment bisnis online lebih banyak diminati dibanding dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung atau konvensional. Jadi sekarang toko-toko juga sudah menyediakan pembayaran yang terintegrasi, pembayaran secara online, ya, transfer menggunakan virtual account, ya kan, kemudian menggunakan QR code, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, fenomena ini memang marak ya terjadi belakangan ini, ya berbarengan dengan tren marketplace yang ada di Indonesia. Tentunya di dalam suatu produk ya ada keuntungan yang didapat dari payment bisnis online. Ada banyak keunggulan juga di mana disebutkan yang pertama adalah semua transaksi dan payment yang dilakukan ketika berbelanja secara online bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat dan efektif. Kemudian yang kedua, sistem pembayaran online ini memenuhi kebutuhan user dalam memilih metode payment yang diinginkan, di mana internet payment system sudah menyediakan berbagai opsi pembayaran selama Anda akan melakukan transaksi. Ya, jadi ada banyak menu pilihan ya, yang terintegrasi ya, terkait dengan model ya, atau metode dalam pembayaran tersebut. Ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali dompet-dompet digital yang memang diperuntukkan bagi konsumen ya, dalam menyimpan dan mentransaksikan uang melalui virtual. Kemudian keuntungan yang ketiga, layanan entertainment system lebih meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang banyak terjadi dalam sistem pembayaran tunai. Dengan begitu, transaksi pembayaran yang dilakukan lebih aman dan nyaman. Ini keuntungan yang ketiga ini yang biasanya bisa meyakinkan para konsumen dalam membeli produk secara online. Tidak harus memiliki kartu kredit. Yang keempat ya, tidak harus memiliki kartu kredit ataupun semacamnya. Ya, user sudah bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah dan praktis. Ya, bahkan bisa melakukannya secara langsung melalui genggaman via gadget atau smartphone. Jadi nggak perlu repot-repot sekarang ya untuk berbelanja menggunakan kartu kredit, ya nggak perlu punya kartu kredit ya. Sekarang sudah banyak yang menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Oke. Nah, adapun jenis-jenis daripada sistem pembayaran online di dalam melakukan proses payment secara online ini ada 8 jenisnya. Yang pertama adalah transfer bank, kemudian yang kedua kartu kredit, yang ketiga cash on delivery atau COD,
Yang keempat, retail tunai. Yang kelima, menggunakan e-wallet. Yang keenam, kredit tanpa kartu. Yang ketujuh adalah direct debit. Yang kedelapan, QR code. Nah, ini merupakan jenis-jenis metode atau sistem pembayaran secara online yang saat ini tersedia, ya, khususnya di marketplace. Ya. Oke. Nah, metode transfer bank mungkin rekan mahasiswa sudah sering banyak tahu ya terkait dengan transaksi ini yang digunakan melalui virtual account yang sudah terintegrasikan dengan e-commerce. Ya, jadi kalau sekarang sudah pembayaran itu sudah tidak menggunakan cara manual, ya transfer secara manual, tapi transaksi atau transfer melakukan menggunakan virtual account. Ya, jadi nanti si user ini akan diberikan virtual account untuk kemudian dibayarkan melalui virtual account tersebut. Ini akan jauh lebih terjamin ya keamanannya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah kartu kredit. Ya, pembayaran kartu kredit saat ini biasanya aman karena sudah bekali dengan front ground, dynamic 3DS, sehingga sistem seperti on-use routing ini sudah terdapat ya di dalam kartu kredit. Ya, tenang saja ya, ini biasanya sistem penjualan online pun sudah mengintegrasikan pembayaran melalui kartu kredit, dan tentunya tidak akan terjadi transaksi-transaksi yang sifatnya adalah ilegal ya, kalau misalkan kita sudah memberikan security di dalam kartu kreditnya. Yang ketiga adalah retail tunai. Nah, ini fenomena ini juga banyak sekali ya di kalangan masyarakat yang memang menggunakan retail tunai, pembayaran yang dilakukan lewat uang tunai ya, atau cash ya di outlet-outlet ya seperti Alfamart ya, kemudian Indomart ya, ini sudah bisa disediakan di dalam platform marketplace. Nah, berikutnya tak kalah penting ini adalah fenomena baru juga. Yang keempat adalah e-wallet. Ya, pembayaran lewat e-wallet ini termasuk yang paling populer saat ini ya, yang banyak digandrungi ya oleh para para milenial ya, biasanya antara lain di sini ada OVO ya kan, Dana, Link aja ya kan, hingga sampai Kopipay dan GoPay. Nah, ini juga bisa disediakan juga ya, di dalam marketplace. Nah, tentunya nanti rekan mahasiswa juga ketika membangun marketplace ya, harus disediakan fasilitas-fasilitas ini ya, agar konsumen tidak bingung ya dalam melakukan transaksi pembayaran. Nah, yang kelima adalah kredit tanpa kartu. Ya, pembayaran kredit atau cicilan tanpa kartu sekarang ini semakin marak ya. Misalnya seperti menggunakan Kredivo, ya, kemudian Aku-Laku. Ya, ini kartu kredit yang tanpa kartu pembayaran kredit tanpa kartu ya. Jadi nggak perlu punya kartu kredit, ya, bisa dibayarkan melalui aplikasi yang namanya aplikasi pihak ketiga ya. Seperti Aku-Laku ya kan, kemudian Kredivo ya, ini sudah mendukung ya, belanja online. Nah, kemudian yang keenam adalah direct debit, ya, pembayaran yang langsung menarik uang dari akun bank pengguna ya, cocok untuk pembayaran berulang ya, atau tanpa OTP. OTP ini adalah autentikasi transfer password ya, jadi nggak perlu melakukan transaksi ya, biasanya di dalam direct debit ini untuk cicilan-cicilan yang sifatnya adalah rutin ya tiap bulannya, seperti cicilan motor ya kan, cicilan rumah ya, KPR biasanya ya, ini menggunakan direct debit. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh, nah ini pembayaran e-wallet dan aplikasi bank yang terintegrasi dengan jaringan QR code nasional seperti GoPay, OVO, Dana, BCA, ShopeePay, ini semuanya dengan menggunakan QR code.
Ya, sama seperti eWallet ya sebenarnya. Ini pembayaran eWallet. Cuman di sini QR code ini lebih ke apa namanya? Sisi fasilitasnya ya. Oke. Baik rekan mahasiswa, sampai di sini mungkin terkait dengan payment system di pertemuan yang ke berapa sekarang ya? Ke-6 ya. Mudah-mudahan rekan mahasiswa bisa memahami apa yang disampaikan, dan jangan lupa untuk terus eksplorasi dan cari tahu ya terkait dengan sistem informasi penjualan online. Dan rekan mahasiswa juga jangan lupa untuk terus mengerjakan tugas ya. Untuk prakteknya silakan rekan mahasiswa tonton juga video untuk praktikumnya, dan di situ juga banyak sekali trik dalam membangun suatu website yang sifatnya adalah untuk menunjang marketplace. Baik rekan mahasiswa, dimanapun Anda berada, saya akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak.